benih cinta di persimpangan ambisi. Jika sebelumnya diskusi selalu dipenuhi suara yang saling tumpang tindih, tawa kecil, dan perdebatan yang tak kunjung selesai, kini suasananya lebih senyap. Taman yang dulu jarang kosong, sekarang sering menyisakan ruang. Beberapa nama tidak lagi datang. Beberapa ide tidak lagi diulang. Pohon rindang itu tetap berdiri di tempat yang sama, tetapi ekosistem di bawahnya telah berubah. Hakan kini lebih sering datang sendirian, membawa buku yang tebal dan catatan yang semakin penuh coretan. Ia duduk dengan posisi yang sama seperti sebelumnya, punggung bersandar pada batang kasar yang menyimpan jejak hujan dan panas bertahun-tahun. Setelah pertemuannya dengan Julian, yang tidak pernah ia ceritakan secara detail kepada siapapun, Hakan merasa pikirannya membutuhkan ruang untuk mencerna. Diskusinya telah meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus dengan semangat semata. Ada kesadaran baru bahwa kecerdasan tidak cukup jika tidak disertai keluasan, dan idealisme tidak akan bertahan jika tidak dilatih menghadapi realitas kehidupan. Buku-buku ekonomi politik, filsafat sains, hingga catatan sejarah sistem keuangan dunia menjadi teman hariannya. Mijas dan Kaza tetap ada. Mereka tidak selalu berbicara, kadang mereka hanya duduk berdekatan, masing-masing dengan buku atau ponsel, berbagi keheningan yang anehnya terasa akrab. Mijas sesekali mengangkat kepala, menanyakan satu soal statistik atau teori ekonomi mikro yang membingungkannya. Kaza lebih sering membaca pelan, lalu tiba-tiba bertanya sesuatu yang terdengar sederhana, tetapi justru menusuk ke inti persoalan. Hakan menyukai ritme itu. Ritme di mana tidak ada tuntutan untuk selalu cemerlang, tidak ada tekanan untuk memimpin diskusi. Mereka hadir sebagai teman yang tumbuh bersama. Namun perubahan terbesar datang dari arah yang pernah diduga Hakan. Viana. Sejak kelompok di bawah pohon menyusut, Viana justru semakin sering muncul. Tidak selalu dengan agenda diskusi. Kadang ia hanya duduk, membuka laptop, mengerjakan laporan keuangan kelas, atau tugas organisasionalnya. Kadang ia membawa minuman, meletakkannya begitu saja di dekat Hakan tanpa berkata apa-apa. Hakan tidak pernah meminta. Viana tidak pernah menjelaskan. Kehadiran itu terasa natural, hampir seperti bagian dari lanskap, seperti bayangan pohon yang berpindah perlahan mengikuti matahari. Viana memiliki cara duduk yang unik, tidak kaku. Tatapannya tenang, tetapi tajam ketika membaca. Hakan mulai menyadari hal-hal kecil. Cara Viana menggoyangkan pulpen ketika berpikir. Kebiasaannya menghela napas pendek sebelum berbicara. Caranya mendengarkan tanpa menyela. Dan caranya bercerita dengan senyum sumringah. Yang paling mengganggu Hakan bukanlah ketertarikan, tetapi kenyamanan. Ia tidak terbiasa dengan itu. Terlebih, belajar bersama dengan Kaza dan Mijas di aula kostan Viana menjadi kebiasaan baru yang tumbuh tanpa deklarasi. Aula itu tidak besar, tetapi bersih, terang, dan terasa hidup. Ada meja panjang, beberapa kursi plastik, dan papan tulis kecil yang sering dipenuhi coretan rumus dan skema. Viana juga membawa serta lingkarannya sendiri. Nina dan Putri sering ikut, kadang juga beberapa teman lain. Kehadiran mereka memperkenalkan Hakan pada dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Dunia di mana belajar tidak selalu harus serius, di mana kebodohan sesaat tidak dianggap dosa, dan di mana kebersamaan tidak selalu diarahkan pada tujuan besar. Awalnya, Hakan merasa canggung. Ada jeda-jeda sunyi dalam pikirannya ketika ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Namun perlahan, rasa risih itu berubah menjadi kenyamanan yang asing. Hakan sempat bingung. Ia tidak terbiasa belajar dalam kelompok yang beragam, apalagi ketika suasana tidak sepenuhnya akademik. Namun anehnya, ia bertahan. Di sana, batas antara belajar dan hidup sehari-hari menjadi kabur. Ada tawa, ada candaan ringan, ada jeda-jeda, di mana pembahasan beralih dari soal ujian ke hal-hal kecil. Makanan favorit, dosen yang menyebalkan, mimpi setelah lulus. Ia juga mulai menikmati bagaimana Viana mengelola jadwal, bagaimana ia memastikan setiap orang didengar, bagaimana ia menengahi ketika pendapat berbeda tanpa mematikan semangat siapapun. Viana tidak mendominasi, tetapi juga tidak menghilang. Ia hadir sebagai poros. Hakan melihatnya, dan tanpa sadar, mulai mengaguminya. Bagi Hakan, Viana adalah tipe orang yang tidak banyak bicara tentang nilai, tetapi hidup di dalamnya.
Ia tidak mendeklarasikan idealisme, tetapi setiap tindakannya mencerminkan prinsip. Di sela belajar, Fiana sering memperhatikan Hakan dengan cara yang halus. Ia melihat bagaimana Hakan terdiam lama sebelum menjawab, bagaimana ia menulis catatan dengan pola yang tidak biasa, bagaimana ia terlihat lelah, tetapi tetap memaksakan diri membaca satu halaman lagi. Kadang Fiana menegurnya pelan, menyuruhnya istirahat. Kadang ia hanya menyodorkan cemilan tanpa komentar. Semua terasa ringan, tanpa ada drama, apalagi ekspektasi yang diucapkan. Selain itu, terkadang kegiatan di luar kampus datang sebagai kejutan kecil. Mereka mulai menghabiskan waktu di luar rutinitas akademik, pergi ke kebun binatang, menonton film di bioskop, bahkan mengunjungi dunia fantasi yang selama ini hanya Hakan dengar dari cerita orang lain. Tempat-tempat yang bagi sebagian orang adalah kenangan masa kecil, tetapi bagi Hakan adalah wilayah asing. Ia hampir menolak ajakan itu karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia tidak tumbuh dengan liburan semacam itu. Ia tidak dibesarkan dengan hiburan mewah seperti itu. Hidupnya selalu terstruktur oleh tanggung jawab dan target kehidupan. Dunia hiburan terasa seperti gangguan. Namun, ia ikut. Di tempat-tempat itu, Hakan merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan di dunia yang tidak ia kenal. Lampu-lampu terang, suara tawa, antrian panjang, dan kegembiraan yang tidak memiliki tujuan rasional membuatnya lelah sekaligus penasaran. Ia tidak terbiasa dengan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa bersalah kecil setiap kali ia menikmatinya, seolah waktu itu seharusnya digunakan untuk membaca atau berpikir. Namun ada juga rasa lega yang tidak bisa ia sangkal. Di kebun binatang, Hakan lebih banyak mengamati manusia daripada hewan. Ia melihat bagaimana Fiana tertawa kecil saat Nina berkomentar tentang tingkah monyet. Ia melihat bagaimana Putri sibuk mengambil foto. Ia melihat bagaimana Mijas dan Kaza berdebat tentang apakah hewan di kandang benar-benar bahagia. Di bioskop, Hakan hampir tidak fokus pada film. Ia lebih sadar akan keberadaan Fiana di sebelahnya. Jarak yang tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk membuatnya sadar. Ia merasa risih, tetapi bukan ingin pergi. Lebih seperti seseorang yang menemukan ruang baru dalam dirinya, tetapi belum tahu cara mengisinya. Dunia fantasi adalah puncaknya. Suara, warna, keramaian, semuanya berlebihan bagi Hakan. Ia sempat ingin mundur, berdiri di pinggir, hanya mengamati. Namun, Fiana menariknya pelan, dengan keyakinan yang tenang. Hakan mengikuti, jantungnya berdebar karena wahana yang begitu ekstrim, dan karena kepercayaan yang diberikan Fiana. Fiana selalu ada di dekatnya dalam momen-momen itu. Tidak mendominasi, tidak mengarahkan, tetapi hadir dengan konsistensi yang tenang. Ia memperhatikan Hakan tanpa membuatnya merasa diawasi. Ia memahami kapan harus mendekat dan kapan harus memberi ruang. Hakan mulai menyadari bahwa ada kecerdasan lain yang tidak ia pelajari di buku manapun. Kecerdasan emosional yang tidak mengandalkan argumen, tetapi intuisi yang terasah oleh pengalaman. Hubungan mereka tumbuh perlahan, hampir tak terlihat. Namun, ada pergeseran kecil dalam cara Hakan memandang hari-harinya. Ia mulai menandai waktu bukan lagi berdasarkan halaman buku yang dibaca, tetapi berdasarkan momen-momen sederhana. Belajar bersama di aula, pulang sore dengan kepala lelah, tertawa kecil tanpa alasan jelas. Ia menyadari sesuatu di sana. Hidup tidak selalu tentang pengetahuan dan strategi. Kadang ia hanya perlu dijalani. Namun tidak semua perasaan bergerak ke satu arah. Di sela-sela semua itu, Lia masih muncul sesekali. Pertemuan dengan Lia selalu membawa sensasi berbeda. Ada sejarah di sana. Meski sebagian besar hanya terjalin secara virtual, diskusi panjang di masa persiapan masuk kampus, kompetisi argumen, dan pertukaran ide yang intens meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Setiap kali bertemu Lia, Hakan merasakan bagian dirinya yang lama terbangun kembali. Setiap kali bertemu Lia, Hakan merasakan bagian dirinya yang lama terbangun kembali. Namun perasaan itu berbeda dengan apa yang ia rasakan bersama Fiana. Dengan Lia, Hakan merasa ditantang. Dengan Fiana, ia merasa ditenangkan. Itu membuatnya bingung. Ia tidak membicarakan kebingungan itu kepada siapapun. Ia menyimpannya
menganalisisnya seperti variabel dalam sistem yang belum lengkap. Ia tahu satu hal, perasaan tidak bisa diperlakukan seperti teori. Ia tidak bisa diuji dengan argumen. Di bawah pohon rindang, dengan buku terbuka di pangkuannya, Hakan sering terdiam lama. Ia menyadari bahwa mimpinya tentang membuat orang baik menjadi kaya tidak berdiri di ruang hampa. Ia bertaut dengan orang-orang nyata, dengan emosi yang tidak selalu rasional. Ia terbiasa berpikir dalam kerangka logika dan tujuan. Tetapi perasaan tidak selalu tunduk pada sistem semacam itu. Pikirannya melayang antara masa depan yang ingin ia bangun dan kehidupan sederhana yang sedang ia jalani. Ia bertanya-tanya apakah mimpinya akan selalu menuntut pengorbanan personal. Ia juga bertanya-tanya, apakah kedekatannya dengan Fiana adalah bagian dari proses itu atau justru gangguan yang berbahaya. Dan di tengah semua itu, Fiana tetap ada. Kehadirannya terasa semakin dalam. Hakan belum menyebutnya cinta, ia bahkan belum berani memikirkan kata itu. Namun, ia tahu di antara semua kebisingan dunia yang mulai mengincarnya, Fiana adalah salah satu dari sedikit hal yang membuatnya ingin tetap manusia. Dan mungkin, disitulah romansa paling berbahaya, bermula dari kenyamanan yang membuat seseorang rela bertahan. Momen kecil yang mengubah sesuatu terjadi pada suatu sore yang nyaris biasa. Belajar di aula kostan berakhir lebih cepat dari biasanya. Ruangan mulai kosong satu persatu. Cahaya sore masuk melalui jendela besar, memantul di lantai dan dinding, menciptakan suasana yang tenang. Hakan membereskan bukunya seperti biasa. Dengan urutan yang rapi, seolah keteraturan kecil itu bisa menenangkan pikirannya. Fiana berada tidak jauh darinya. Ia memegang ponsel, memperhatikan sesuatu di layar, lalu mengangkatnya seolah baru mengingat satu hal. Ia mengajak Hakan dan yang tersisa untuk berfoto. Ajakan itu tidak terdengar penting, tetapi Hakan merasakan ada sesuatu yang berhenti sejenak di dalam dirinya. Ia berdiri bersama yang lain, canggung di awal, lalu perlahan rileks. Fiana berdiri di sisinya, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. Ketika foto diambil, Hakan menyadari bahwa untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tersenyum tanpa memikirkan apapun. Setelah yang lain pergi, Fiana masih memeriksa hasil foto. Hakan mendekat untuk melihat. Jarak mereka kini lebih dekat dari sebelumnya. Terdapat keintiman yang halus, meski tanpa sentuhan. Lahir dari kebersamaan yang telah terbangun pelan-pelan. Di layar, Hakan melihat dirinya dalam versi yang jarang ia kenali. Seseorang yang sedang berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, bersama orang-orang yang tepat. Foto itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar gambar. Ia menjadi bukti bahwa Hakan pernah berhenti sejenak dari ambisinya, pernah hadir sepenuhnya di satu momen sederhana. Fiana kemudian menyimpan foto itu dan berjanji mengirimkannya. Hakan mengangguk, meski di dalam dirinya ada perasaan aneh yang sulit ia beri nama. Malamnya, ketika foto itu benar-benar terkirim, Hakan menatapnya lama. Ia tidak menganalisis komposisi atau ekspresi. Ia hanya membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang jarang ia izinkan tumbuh. Ada kehangatan, ada ketenangan, ada rasa memiliki yang tidak datang dari klaim, tetapi dari kebersamaan yang jujur. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi dengan nuansa berbeda. Hakan semakin sering membaca di bawah pohon, tetapi kini pikirannya tidak selalu sendiri. Ada wajah Fiana yang muncul di sela halaman buku. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan berpikir yang selama ini ia banggakan memiliki batas. Ada aspek manusia yang tidak bisa direduksi menjadi sistem atau variabel. Ada hubungan yang tidak bisa diukur efisiensinya. Dan mungkin, untuk membangun dunia yang lebih adil, ia perlu memahami itu lebih dalam. Hakan tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Ia tidak tahu apakah Fiana akan tetap berada di sisinya ketika mimpinya menuntut lebih banyak pengorbanan. Ia juga tidak tahu apakah kebingungannya terhadap Lia akan menemukan resolusi yang jelas. Namun ketidakpastian itu tidak sepenuhnya menakutkan. Di bawah pohon rindang yang sama, dengan buku di tangan dan dunia di sekelilingnya yang terus bergerak, Hakan duduk dan bernapas. Ia belum mencapai tujuannya, ia belum menemukan jawabannya. Tetapi ia mulai memahami bahwa perjalanan itu sendiri sedang membentuknya, bukan hanya sebagai pemikir atau calon pengubah sistem, tetapi sebagai manusia yang utuh. Dan di tengah ambisi besar dan teori rumit, momen kecil seperti satu foto sore hari itu menjadi jangkar. Sesuatu yang mengingatkannya bahwa sebelum ia mengubah dunia, ia masih belajar hidup di dalamnya.
Rasionalitas tanpa hati. Hakan telah menjanjikan satu sore bersama Viana. Menonton, berjalan sebentar, lalu pulang sebelum malam benar-benar larut. Hanya kebersamaan yang sudah lama tertunda oleh kesibukan masing-masing. Bagi Viana, janji itu tidak sekedar soal menonton. Ia adalah penanda bahwa Hakan bersedia menyisihkan ruang dari hidupnya yang penuh pikiran untuk sesuatu yang tidak produktif secara akademik, tetapi penting secara emosional. Namun beberapa jam sebelum waktu yang dijanjikan, pesan dari Julian datang. Undangan itu tidak dibungkus dengan urgensi palsu. Satu kalimat singkat yang mengarah pada kelanjutan diskusi sebelumnya. Diskusi yang belum selesai, yang meninggalkan banyak celah, dan yang terus menghantui Hakan sejak pertemuan terakhir mereka. Julian menawarkan ruang berpikir yang jarang Hakan temukan. Ruang yang terlihat nyaman, tapi begitu menantang, mengoyak, dan memaksa Hakan menata ulang pondasi intelektualnya. Hakan tanpa ragu dan berpikir lama untuk mengiyakan. Keputusan itu terasa logis di kepalanya. Diskusi dengan Julian adalah investasi jangka panjang. Ia menyentuh inti dari mimpinya, mempertanyakan validitasnya, dan menuntut penguatan konseptual yang lebih matang, sementara menonton bisa dilakukan kapan saja. Kesimpulan itu terbentuk begitu cepat hingga Hakan tidak sempat memeriksa lapisan emosional di bawahnya. Ia membatalkan janjinya dengan Viana. On Unseen Forces and the Ontology of Systems. Hakan datang dengan kesiapan intelektual penuh. Akan menemukan jalannya sendiri. Julian menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah bekerja seperti itu, dan dunia merupakan lapisan-lapisan kekuatan yang bekerja bersamaan, saling menutupi, dan seringkali tidak disadari.
sendiri. Mereka mengingat pola kasus sebelumnya. Ketika narasi keracunan digaungkan, sistem itu mengenalinya sebagai pola yang familiar tanpa resistensi. Hakan teringat pada temannya yang mampu mengingat posisi teks saat membaca dan menyadari bahwa kemampuan itu versi awal dari kekuatan yang jauh lebih berbahaya jika diasah tanpa batas. Kemudian, Julian melanjutkan penjelasannya. Kali ini terkait affective force atau kekuatan emosi. Kematian Hakami tidak menimbulkan kemarahan kolektif yang bertahan lama. Itu bukan kebetulan. Yang sangat kuat. Kemampuannya bertahan di tengah isolasi, kehilangan anggota kelompok, dan tekanan ideologis adalah tanda awal. Namun, kekuatan itu belum cukup jika tidak dilindungi oleh 4 kekuatan lainnya. Pada akhirnya, peringatan Julian dianggap Hakan sebagai pengakuan. Julian percaya bahwa Hakan memiliki potensi langka untuk mewujudkan mimpinya, menciptakan dunia di mana orang baik tidak selalu kalah oleh struktur. Namun, mimpi itu hanya bisa hidup jika Hakan memahami satu kebenaran pahit. Musuh-musuhnya tidak akan datang cuma dengan mengandalkan argumen, tetapi kecepatan, sistem, dan kekayaan yang berlapis-lapis levelnya. Hakami mati karena ia berada di dunia yang terlalu cepat, terlalu terstruktur, dan terlalu kejam bagi satu jenis kekuatan saja, walaupun tidak melakukan kesalahan fatal. Dan Hakan, jika ingin melampaui nasib itu, harus belajar menguasai lebih dari sekedar pikiran. Ia harus menjadi entitas yang mampu bertahan di semua lapisan kekuatan manusia, yang terlihat dan yang tidak pernah tercatat oleh kamera manapun.
bentuk seni paling mahal. Yang keempat adalah ketahanan struktur atau structural endurance, kemampuan tubuh untuk tetap berfungsi, meski secara medis seharusnya sudah kolaps. Julian menyebut bahwa orang-orang seperti ini tidak tampak sangat kuat. Mereka hanya mampu menahan rasa sakit dan tidak pernah berhenti. Dan yang terakhir adalah kontrol somatik. Ini yang paling jarang, paling berbahaya, dan paling sulit dikenali. Kemampuan untuk mengendalikan tubuh sendiri secara penuh. Napas, denyut, hormon stres, nalar akibat menentang penguasa.